Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya sendiri, Maulana Ahmad Daniel, Mifdal Mufid, Habib Muhammad Lutfi, Alatif Kori, Sonia, dan Eka Sarah Safira. Di sini kami akan memaparkan mengenai pengukuran efisiensi dengan metode DEA pada bagian D. Untuk penjelasan pemateri dipersilahkan. Yang pertama yaitu ada materi input-output, di mana data envelopment analysis atau biasa disebut DEA itu adalah metode non-parametrik yang digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi relatif suatu unit pengambilan keputusan atau biasa disebut dengan Discussion Making Unit atau DMU. DEA ini memanfaatkan hubungan antara input dan output untuk mengetahui apakah suatu DMU sudah beroperasi secara efisien atau tidak. Kemudian dalam penelitian ini DEA digunakan untuk mengevaluasi efisiensi berdasarkan indikator. Ada pula indikator yang kami gunakan yaitu output berupa Y1, Y2, dan Y3. Kemudian ada input yang berupa X1, X2, X3, dan X4. Kemudian dalam analisis kami kali ini, kami menggunakan metode yang digunakan dalam DEA berorientasi output dengan asumsi variabel return to scale atau biasa disebut dengan VRS. Baiklah, saya akan melanjutkan pemaparan materi pada bagian penentuan K minimum. Jadi dalam pengukuran DEA ada dua rumus yang digunakan untuk menentukan K minimum, yaitu kami menggunakan output Y sama dengan 3 dan input X sama dengan 4. Jadi K lebih dari 3 dikali 4 plus 3 sama dengan 21. Jadi K minimum yang kami dapat yaitu 22. Jadi karena sampel penelitian kami menggunakan 34 DMU, maka jumlah unit pengamatan sudah memenuhi syarat minimal untuk dilakukan analisis DEA. Selanjutnya yaitu model penelitian. Jadi kami menggunakan model output oriented dengan pendekatan VRS, variable return to scale, untuk 3 output dan 4 input. Berikut modelnya. Baiklah, saya akan melanjutkan materi selanjutnya. Materi selanjutnya adalah tingkat inefisiensi. Tingkat inefisiensi dihitung dari 1 dikurang VRS. Di sini ada beberapa contoh DMU. Yang pertama ada DMU 1 sama dengan 1 dikurang 0,93 sama dengan 6,5%. DMU 4 sama dengan 1 dikurang 0,91 sama dengan 8,5%. DMU 10 sama dengan 1 dikurang 0,87 sama dengan 12,9%. DMU 32 sama dengan 1 dikurang 0,99 sama dengan 0,5%. DMU 11 sama dengan 1 dikurang 0,99 sama dengan 0,4%. Rata-rata inefisiensi adalah 3,2%. Ini DMU relatif kecil. DMU paling bermasalah adalah DMU 10 dengan inefisiensi 12,9%. Baiklah, materi selanjutnya adalah peer benchmark. DMU benchmark utama ialah 28, 14, 16, 12, dan 3. Dalam DEA, DMU yang efisien sering dijadikan acuan atau peer bagi DMU yang belum efisien. Hasil penelitian menunjukkan bahwa DMU 28 adalah yang paling sering dijadikan benchmark, yaitu sebanyak 14 kali, disusul oleh DMU 14 sebanyak 12 kali, DMU 16 sebanyak 11 kali, DMU 3 sebanyak 7 kali, dan DMU 12 sebanyak 6 kali. DMU ini menjadi benchmark karena sudah efisien penuh dan memiliki kombinasi input-output yang optimal. Artinya, DMU lain bisa belajar dan meniru strategi yang dilakukan oleh DMU benchmark agar efisiennya meningkat. Selanjutnya yaitu rekomendasi perbaikan DMU tidak efisien, di mana DMU tidak efisien perlu mencontoh DMU 28, 14, 16, 12, dan 3. Di mana benchmarking yaitu mencontoh pola input-output dari DMU efisien, khususnya DMU 28 sebagai acuan utama. Selanjutnya yaitu kondisi DRS atau bisa disebut dengan decreasing return to scale, yaitu perlu mengurangi penggunaan input berlebihan karena tambahan input tidak lagi meningkatkan output secara optimal. Selanjutnya yaitu kondisi IRS, yaitu increasing return to scale, yaitu perlu memperbesar skala kegiatan agar output meningkat dengan input yang ada. Selanjutnya yaitu tujuan akhir, di mana dengan benchmarking dan penyesuaian strategi operasional, DMU tidak efisien berpeluang mencapai efisiensi penuh.
Baik, kesimpulan dari materi kami yaitu hasil analisis DA menunjukkan bahwa rata-rata efisiensi DMU hanya 3,2%, sehingga sebagian besar unit relatif efisien. Beberapa DMU seperti 28, 16, 16, 12, dan 3 menjadi benchmark utama. Sementara DMU 10 paling tidak efisien dengan tingkat efisiensi 12,9%. Dengan benchmarking dan penyelesaian input-output sesuai kondisi skala usaha, dan DMU yang belum efisien berpeluang mencapai efisiensi penuh. Baiklah, itulah pemaparan materi dari kami mengenai pengukuran efisiensi metode DA pada bagian D. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.